Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang IPA, alat pernapasan pada hewan, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Perhatikan semuanya. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wis ulangi sekali lagi. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian sumber daya alam. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan negara kita dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Keragaman sumber daya alam tersebut menyebabkan keragaman pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Wis ulangi lagi. Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kegiatan ekonomi, tentunya manusia memanfaatkan sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat beragam atau keragaman sumber daya alam tersebut ya, menyebabkan keragaman pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sebagai contoh yaitu yang di dataran tinggi tentunya mereka memanfaatkan sumber daya alamnya dengan berkebun atau bertani. Tapi untuk di daerah pantai memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menjadi nelayan dengan cara menangkap ikan, ya. Dan tentunya yang di daerah perkotaan bisa juga memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menjadi pedagang. Berikut beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat di negara kita. 1. Agraris. Pertanian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Mengapa negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani. Bidang usaha agraris meliputi diantaranya yaitu pertanian dan perkebunan ya. Antara lain dalam bidang perkebunan adalah yaitu ada teh ya, ada kopi, ada kina dan ada tebu ya. Sedangkan di dalam usaha pertanian ya menghasilkan diantaranya kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan serta padi. Itu adalah merupakan hasil dari usaha pertanian nih. Di antaranya ada padi, ada jagung, ada sayuran, ada buah-buahan ya. Itu adalah hasil dari usaha pertanian. Sedangkan usaha hasil perkebunan antara lain karet, kina, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Tulis ulangi lagi. Hasil usaha dari perkebunan antara lain karet, tebu, teh, kopi, kina, dan kelapa sawit. Itu adalah hasil dari usaha bidang perkebunan. Selanjutnya adalah usaha dalam bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut.
Perikanan darat, kegiatan memelihara atau menangkap ikan di kegiatan perikanan darat dapat menangkap ikan di perairan darat. Kegiatan perikanan darat dapat dilakukan di sungai, di danau, rawa, dan waduk, ya, dan kolam. Bu Is ulangi sekali lagi. Perikanan darat yaitu kegiatan memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Kegiatan perikanan darat dapat dilakukan di sungai, di waduk, di danau, dan di rawa. Ya. Sedangkan jenis ikan yang dapat dibudidayakan di dalam perikanan darat antara lain lele, nila, mujair, dan ikan bandeng. Sekali lagi ada lele, nila, mujair, dan ikan bandeng serta ikan gurame juga bisa di perikanan darat. Ikan mas juga bisa ya di perikanan darat. Selanjutnya adalah perikanan laut. Perikanan laut adalah kegiatan menangkap ikan di laut. Kegiatan ini dilakukan oleh para nelayan. Hasil usaha perikanan laut antara lain udang, kerang, rumput laut, ikan tuna, dan masih banyak lagi. Ya, selain untuk mencukupi keperluan masyarakat, hasil tangkapan ini biasanya diekspor ke negara lain. Bu Is ulangi sekali lagi. Untuk perikanan laut diantaranya udang, ikan kerapu, ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, kerang, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya ya. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan peternakan antara lain daging, susu, telur, kulit, dan bulu. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, ya. Manfaat yang diambil antara lain dari hewan-hewan tersebut adalah ya bisa dagingnya, bisa susunya, bisa kulitnya. Yang bisa diambil susunya dari peternakan hewan kecil adalah dari kambing, yaitu bisa diambil susunya. Ya, jadi sekali lagi yang termasuk ke dalam peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, domba, ya, itu bisa dimanfaatkan atau diambil keuntungannya itu daging, susu, dan kulitnya. Selanjutnya adalah peternakan hewan besar, misalnya kuda, kerbau, dan sapi. Hewan-hewan ini antara lain dapat diambil manfaatnya yaitu daging, kemudian susu, kulit, dan tenaganya. Seperti kuda, kerbau, dan sapi selain diambil daging, susu, dan kulitnya juga bisa dimanfaatkan tenaga. Selanjutnya adalah peternakan unggas. Peternakan unggas misalnya ayam, bebek, dan burung ya. Manfaat yang diambil dari unggas antara lain telurnya, dagingnya, juga bulunya. Sekali lagi, peternakan unggas yang bisa diambil atau dimanfaatkan antara lain yaitu telurnya, dagingnya, juga bulunya. Yang termasuk ke dalam peternakan unggas adalah ayam, ya, bebek, dan burung. Ya. Burung puyuh bisa diambil manfaatnya yaitu telur. Selanjutnya perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah dan bahan baku menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi yang berguna bagi manusia, ya. Kegiatan industri dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga atau home industry, industri ringan, industri sedang, dan industri besar. Home industry atau industri rumah tangga termasuk ke dalam industri kecil, ya. Di antaranya ini ada yang membuat kandang burung, ada yang membuat gerabah, juga ada yang membatik atau membuat batik, ya, kain batik. Ini termasuk ke dalam industri kecil atau home industry. Selanjutnya industri besar. Apa saja sih yang termasuk ke dalam industri besar? Contohnya garmen, kemudian pabrik baja, kemudian pabrik obat, kemudian pabrik motor, pabrik mobil, pabrik radio, pabrik televisi, itu termasuk ke dalam industri besar. Selanjutnya perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perdagangan tidak hanya terjadi dalam lingkup suatu negara, melainkan dapat pula terjadi antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara yaitu bisa dilakukan dengan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Sekali lagi, kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri atau dari negara lain ke dalam negeri. Ini barang yang diimpor, diantaranya minyak bumi, pakaian, ya, kemudian mobil, juga buah-buahan dan sayuran juga ada yang termasuk diimpor dari luar negeri. Selanjutnya yaitu barang pertambangan, ya. Pertambangan adalah kegiatan mencari atau menggali atau mengolah atau memanfaatkan dan menjual barang-barang tambang. Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu non-logam dan sumber energi. Non-logam, mineral, dan sumber energi. Yang termasuk ke dalam barang tambang mineral logam antara lain emas, perak, tembaga, bauksit, dan nikel. Diulangi sekali lagi. Barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, mineral non-logam, dan sumber energi. Barang tambang mineral logam diantaranya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan mineral. Selanjutnya, barang tambang mineral non-logam antara lain belerang, marmer, dan batu gamping. Ya, barang tambang mineral non-logam antara lain belerang, marmer, dan batu gamping. Selanjutnya barang tambang sumber energi. Barang tambang sumber energi antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya. Sekali lagi, barang tambang sumber energi antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berkreativitas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.